Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti? Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara pala lo. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan. Ketuhanan nomor 5. Ini adalah Pancasilanya Marxis. Tapi apa? Udah libur, yang nentukan presiden, sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Nggak mau musyawarah, seenak perutnya aja, itu dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap tidak ada, kurang ajar betul. Harus diberhentikan jadi presiden kalau begitu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Pagi ini buat saya adalah pagi yang bersejarah untuk datang kembali ke Surabaya. Keaktifan saya dalam gerakan melawan kebangkitan PKI adalah di awal dari gerakan di Surabaya sejak tahun 90-an akhir. Kedatangan saya sebetulnya tidak tercantum dalam agenda yang tersusun cukup padat 2 bulan ini. Tapi karena di sini ada guru saya, sahabat saya, teman, dan juga idola tanda kutipnya, dalam artian sosok Hasyim Yahya itu telah menjadi viral di hati saya dan banyak kader-kader yang saya didik. Cuma sayangnya sampai hari ini belum ada yang bunuh Ahok ya. Maksudnya Ahok itu dibunuh misalnya. Ya. Jadi pada pagi ini kepada yang saya hormati Ustadz Fahim, saya bilang pada beliau pengajiannya ringkes, dalam, dan semoga menjadi dasar start materi kita pada pagi ini. Kepada semua, beberapa teman-teman dari Pasuruan, teman-teman Gresik, dan hari ini saya akan bicara soal PKI agak dalam nanti di PDM Muhammadiyah Surabaya, dan Tablik Akbar nanti malam di Lamongan mungkin akan lebih luas. Kalau hari ini saya coba mengajak jamaah menyadari dulu, ini makhluk yang satu ini terlalu jauh. Kalau bahasa Betawi, kita udah ketelatan, kita sudah terlambat membahas Cina, karena Cina itu seperti penyakit jantung, jantungnya udah pakai ring, jantungnya udah susah ngalirin darah. Pilihannya memang cuma 2 ya. Pertama, Allah menyembuhkan secara total, tidak ada yang bisa bantah. Dan yang kedua, mungkin harus ada dokter yang ahli operasi jantung yang memang keahliannya diberikan anugerah yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita pada pagi ini sebetulnya membuat saya agak kurang paling tidak ya harus saya coba sampaikan. Memang ini dilema. Penyampaian materi ini bisa berarti semangat, bisa juga membuat kita jadi pesimis. Kenapa? Karena keadaannya kita sudah terlambat. Makanya pilihan ini biasanya menjadi penting kalau kita nanti melihat bahwa gerakan Cina ini, kalau boleh saya awali misalnya. Secara nasional Cina sudah menguasai 72 sampai 74% sertifikat tanah yang menjadi resmi di atas tangan mereka dengan menggunakan akses BPN, Badan Pertanahan Nasional. Di Jakarta, dalam catatan yang saya tahu, Jakarta itu sudah 87% sertifikat tanah muslim itu di tangan Cina Kristen. Jadi benteng perjuangan kita besok tinggal tanggal 19 April untuk membuat negeri ini menjadi Indo-Cina Raya atau tetap Indonesia.
Orang bilang ini berlebihan, orang bilang ini terlalu mendramatisir. Tidak. Ahok ini adalah contoh yang paling lengkap dengan logo Palu Arit, logo salib dan bintang David. Ya, fenomena Basuki tidak bercahaya purnama itu, ini merupakan fenomena yang sangat perlu dibaca dengan baik. Kita tidak tahu kelakuan mereka karena di branding terus oleh televisi. Semua stasiun TV, baik Metro TV maupun Kompas TV, itu dua tipu-tipu itu selalu membuat Ahok seperti seorang malaikat. Ya, malaikat yang baik, orang yang mulia, orang yang suci, padahal dia penuh dengan sebuah kerja-kerja yang mengerikan. Nah, kita coba batasi dulu supaya nanti materi ini bisa berkembang. Kita mencoba menengok bagaimana kelakuan orang-orang Cina dari awal. Jamaah perlu tahu, Cina dari awal itu adalah sebagai kuli. Di zaman-zaman penjajahan Belanda, Cina itu diperankan sebagai kuli. Tetapi kuli ini kemudian naik pangkat ketika orang-orang Belanda ingin bermain cantik dalam menjajah Indonesia. Maka mereka memerankan orang-orang Cina sebagai mediator. Ya, sehingga akhirnya mereka membuat kita kaum muslimin ya menjadi masyarakat yang menjadi budak di negerinya sendiri. Dan ternyata terjadi di mana-mana. Kalau jalur Jawa Tengah, Jawa Timur saya agak sulit menyebut dengan spontan, tapi Jawa Barat, Banten, Jakarta saya sebut satu, kasus Cianjur. Di Cianjur itu ada Lembah Karmel. Lembah Karmel itu pusat pendidikan para pendeta. Tahun 67 orang-orang Kristen itu membeli kurang lebih 20 hektar tanah. Sekarang tanah di sana sudah di atas 1000 hektar mereka kuasai. Masyarakat banyak yang bertani, yang berkebun, yang bertambak, dan bekerja secara pelayanan pengelolaan tanah. Dan mereka menjadi buruh harian, menjadi pekerja harian yang digaji harian di tanah bekas tanah mereka. Jadi saya tidak bisa bicara lebih jauh kecuali memang membuat saya, ya Allah. 2 bulan lalu saya diminta mengisi daurah syiasah di Malang. Ada pengalaman yang perlu saya sampaikan di sini. Di Malang itu, di sekitar Kota Batu, Kabupaten Batu, Kota Malang, itu tanah-tanah masyarakat secara cepat sudah mulai habis. Di sekitar Kota Batu itu harga tanah 1 meter itu 3 juta rupiah per meternya untuk beberapa pinggiran dan pusat-pusat kota yang agak ke dalam sedikit. Nah, kawan-kawan yang mengerti persoalan tidak mau menggaransi atau mendisposisi dijualnya tanah itu. Ada kejadian seorang masyarakat yang punya tanah cukup luas, sekitar 10 sampai 20 hektar. Cukup luas lah kalau dia punya tanah seluas itu. Harga tanah yang cuma 3 juta rupiah itu dia ditawar oleh orang Cina, dia melepas dengan harga 30 juta. Dengan harapan tanahnya tidak dibeli. Yang terjadi apa? Ternyata ketika disebut angka 30 juta, maka orang Cina bilang, saya beli semuanya. Jadi saya himbau buat para jamaah, ini permainan sedang gila-gilaan. Sebetulnya mereka tidak kuat, kecuali memang banyak pengkhianat. Tokoh-tokoh masyarakat dengan atas nama ulama, dengan atas nama ustadz, dengan atas nama pimpinan pondok pesantren, justru mereka yang sering menjadi para calo. Itu yang saya susah membahasakan. Baiklah, mudah-mudahan hari ini kita bisa secara sistematik memahami bagaimana gerakan mereka sebenarnya kalau tidak dijawab. Tadi kalimat Ustadz Fahim itu betul, kekuasaan. Jadi akhirnya orang-orang Cina itu menjadi mediator. Orang-orang Cina ini kemudian dia pada ujungnya dia punya pasukan yang namanya Po Antui. Pasukan Po Antui ini pasukan Cina bersenjata, laskar Cina bersenjata. Di antara tugas mereka adalah membunuh ulama, membunuh habaib, dan membunuh tokoh-tokoh Islam. Tapi kemudian di awal 2015, patung Po Antui itu diabadikan dengan sangat megah di Taman Mini Indonesia Indah oleh orang yang bernama Cahyo Kumolo yang Cina itu. Ya, jadi biar tahu banyak orang Cina yang tampangnya Cina, ada Cina yang tampangnya bukan Cina. Misalnya siapa? Victor Laskodat. Kalau ada yang suka lihat di televisi, ketua fraksi partai
Nasdem itu Cina asli. Ya. Jadi kita nih sulit, termasuk perdebatan dengan orang yang bernama Jokowi. Jokowi ini seorang Jawa asli atau Cina asli. Itu perdebatan cukup panjang. Nah, bukunya ada di buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Tri. Nah, itu memang menjadi perdebatan dan saya tidak masuk di wilayah itu, nanti jadi dibilang makar lagi ya. Ya, kita tidak takut, cuma persoalannya kita perlu paham dulu, Cina ini tidak bisa dilawan dengan cara yang emosional. Cina itu licik, licin, halus, culas, dan dia sering menggunakan tangan orang lain. Saya ceritakan kasus penggusuran Luar Batang. Luar Batang itu daerah nelayan di tepian laut di Jakarta Utara. Tanggal 10 bulan April tahun 2016, malam hari itu sekitar 400 tentara berseragam itu sudah bersemayam di satu kelurahan, satu RW. Ya, kurang paham nih kalau di Surabaya ini satu RW sama ya, RW juga ya. Saya mungkin suka banyak istilah-istilah pengelompokan, tapi ya. 400 tentara angkatan darat berseragam, mereka ada di satu lingkungan yang luasnya cuma beberapa RT, satu RW. Saya coba tanya jamaah dengan spontan, kalau ada lingkungan satu RW yang luasnya diisi hanya kurang lebih 1000 sampai 1500 KK, ada 400 tentara datang sejak semalam jam 10 malam dan mereka berkeliaran di lingkungan itu, masyarakatnya gembira apa resah? Itu yang terjadi. Dan besok harinya tanggal 11 bulan Februari bulan April 11 April 2016 itu kampung itu di Delco pakai traktor, dan kalau boleh saya cerita, banyak ibu-ibu yang sedang sholat duha di musola itu ditendang oleh tentara itu, diseret, dibanting, dibuang ke jalan raya. Saya tidak ingin memberikan pemanasan yang terlalu tajam terhadap kelakuan tentara. Memang itu karena dibayar oleh orang Cina. Maka saya cari, karena saya dianggap adalah tenaga ahli dan pakar di bidang PKI, maka saya datangi beberapa jenderal-jenderal aktif yang punya jabatan strategis. Saya tidak sebut nama orang dan kantornya, saya datangi beliau. Saya marah, saya bilang, "Jenderal, ini PKI-nya bangkit kok dibawa anak-anak seperti PKI." Rupanya beliau tahu. "Ya Ustadz, karena memang di bawah ini, kami ini menjadi orang yang serba salah. Sudah sulit keuangan, sulit bisnis, sulit bergerak, dan sulit untuk memerankan diri. Karena senjata yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat maupun TNI secara umum itu jauh lebih rendah kualitasnya daripada polisi. Polisi hari ini punya senjata-senjata organik yang sangat modern. Jadi kalau sampai ribut polisi dengan tentara, tetap polisi akan habis, tetapi mereka punya senjata yang hebat. Saya tidak ingin lebih jauh, mungkin kita tuntaskan dulu ini, nanti kita dialog bagaimana Cina itu bergerak terus. Bagaimana Cina yang kemudian memberikan satu mekanisme sehingga 2% mereka menguasai kita. Jadi kita bisa pahami bagaimana apa usaha orang-orang Cina di masa-masa mereka menghadapi pra kemerdekaan. Kita ingin katakan dengan tegas, tidak ada. Orang Cina itu selalu jadi benalu, selalu bertampil. Di zaman Belanda jadi hamba Belanda, di zaman Jepang Cina pernah dijajah Jepang. Silakan buka sejarah, Cina yang sebesar itu pernah dijajah oleh Jepang. Di zaman PKI, dia PKI, contohnya siapa? Ya Ahok. Ahok itu masuk menjadi Bupati Belitung Timur tahun 2004 lewat partai afiliasi Baperki. Baperki itu Cina PKI. Jadi dari awal Ahok memang PKI. Jadi ketika dia menggusur kampung pulau di Jakarta Timur, 1.300 warga digusur, apa kata Ahok? Jangan berikan sebutir nasi pun pada mereka, jangan berikan setetes air pun pada mereka. Memang begitu dia orang. Dan ketika terjadi demonstrasi rutin oleh teman-teman Front Pembela Islam setiap hari Jumat, dan ada kerusuhan pertanggal 13 Oktober 2015, maka anak-anak EV tertangkap 17 orang, 1 orang disiksa dan mati di tahanan polisi 1 orang, dan tidak pernah dibahas. Lalu terjadi rapat di Polres Jakarta Utara.
Apa kata Ahok? Polisi, water cannonnya jangan diisi air, ganti dengan bensin, biar mati semua orang yang demo itu. Itu persis pernyataan Stalin. Aku rela membunuh 30 juta mayat manusia asalkan aku berkuasa. Jadi dalam acara di Mata Najwa, di koran, di media televisi yang bernama Metro TV itu, ya, itu Najwa Shihab bertanya kepada si Ahok, Hok, bagaimana Anda? Oh, biarin saja, biar aja 2000 orang mati, nggak masalah. Yang penting pembangunan Jakarta lancar. Itulah watak orang berpaham komunis. Jadi betul Ustaz Fahim, antum tadi singkat itu jadi pegangan buat saya. PKI bangkit. Tapi kan perdebatan kita selalu memang PKI-nya ada. PKI-nya di mana? Nah, karena saya hari ini sudah terlanjur memberikan tema tentang Cina, saya tuntaskan dulu tentang Cinanya. Kalau nanti memang jamaah bisa mendalami, mungkin bisa ikut hadir di acara Muhammadiyah atau nanti malam. Tapi kalau mau baca, sempat saya buat ini buku selama 30 tahun saya berkelana, ini saya abadikan, Menangkal Kebangkitan PKI. Ini memuat sistematika gerakan PKI, tahapan-tahapan PKI, 10 langkah kebangkitan PKI. Di sini ada TAP MPRS nomor 25, hasil Kongres Ulama tahun 57, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Jadi bagus buat pegangan para tokoh masyarakat bahwa PKI itu bukan sekedar ada, tapi memang mereka sudah sampai kepada kerja-kerja perjuangan mereka yang cukup serius. Nah, di tangan saya juga ada ADART PKI terakhir. Bagaimana kita berorganisasi bisa menghasilkan ADART? Waduh, luar biasa. Ini hasil kongres yang ke-10 di Magelang tahun 2010, tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Kongres yang ke-8 di Sukabumi Selatan, yang ke-9 di Cianjur Selatan, dan hari ini saya tidak menduga Ustadz Fahim itu membuka kalimat komunisme. Memang komunisme cukup sulit masuk ke dalam frame berpikir masyarakat, karena emangnya ada PKI. Yang jelas pernyataan Polda Metro Jaya Muhammad Iriawan yang dia bilang nggak ada itu PKI, mengada-ada saja PKI itu. Yang jawab langsung Riyamizat Triakudu. Apa kata Pak Menhan, Menteri Pertahanan? Barang siapa orang yang mengatakan PKI tidak ada, dialah PKI-nya. Tolong camkan ya, bukan Alfian loh yang bicara. Alfian cuma mau kasih tahu itu. Ya, untuk nanti detail kita bisa putarkan filmnya nanti di PDM Muhammadiyah saja. Karena kalau dibuka di sini bolak-balik pindah-pindahin slide lama. Ya, artinya pada hari ini saya ingin mengatakan berbicara Cina sebetulnya bicara situasi yang sangat berbahaya. Ya, karena Cina ini bekerjanya mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan bergerak-gerak, padahal saya tidak melakukan ini nih. Nah, baik buat jamaah semua, paling tidak saya sudah memberikan pengantar yang tegas bahwa merebut kemerdekaan itu adalah pekerjaan kaum pribumi, bukan orang Kristen. Wah, Ustadz kita kok jadi egois? Tidak egois, karena dulu orang menjadi pekerja yang jabatannya enak, gajinya besar, mesti masuk Kristen dulu. Logikanya, tidak mungkin orang mengusir calon majikan. Bisa dipahami jamaah? Penting ini saya sampaikan supaya kita jangan, karena sering diperdebatkan, apakah di DPR, apakah di kalangan pembicaraan di forum-forum nasional. Dulu orang mau jadi pegawai Belanda, syaratnya masuk Kristen. Jadi kalau ada orang jadi pegawai, jabatannya tinggi, rumahnya besar, gajinya besar, lalu dia beragama Kristen, lalu dia bilang dia ikut berjuang kemerdekaan, bohong. Tidak ada, sama dengan kasus ABRI. Kalau kita mau paham kenapa tentara sejak tahun 60-an ke sini tidak dekat dengan kita, karena ketika Belanda pergi, datang Jepang, maka muncullah laskar-laskar rakyat yang sangat dikenal adalah model-model Kenin dan Keibo dan Heiho. Tapi yang paling kuat ada 3, Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin. Itulah satuan-satuan laskar bersenjata rakyat yang dimiliki di Indonesia. Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin.
kemudian berubah menjadi TKR, BKR, TRI, TNI. Pada tahun 1952 diadakan herregistrasi, sehingga tentara-tentara yang sekarang jadi tentara ini tidak tahu sejarah aslinya perjuangan tentara. Nah, mereka diseleksi dengan menggunakan bahasa Belanda. Makanya tentara kesini otaknya banyak yang sekuler.